Selamat malam teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Salam rahayu dari kejauhan. Nah, pada konten kali ini, atas permintaan teman-teman akan dibuatkan suatu narasi bagaimana caranya untuk memotivasi diri agar bisa ataupun dapat ada keinginan untuk berolahraga di usia lanjut. Nah teman-teman, untuk di video saya yang sangat sederhana dan sering saya post di channel YouTube yang sangat sederhana sekali. Sebenarnya memotivasi diri dalam olahraga di usia lanjut, menurut pengalaman saya, pertama-tama kita harus pikirkan atau kita harus ambil satu kesimpulan perbandingan. Yang paling gampang adalah gimana perasaan kita kalau contohnya pada bangun pagi tidak berolahraga lanjut ke suatu aktivitas. Nah, katakanlah kita akan mengadakan suatu rapat, dibandingkan dengan kita dapat berolahraga di pagi hari walaupun dengan durasi waktu yang sangat pendek seperti 5 menit, 10 atau 15 menit sesuai dengan narasi yang saya sampaikan pada video di channel sederhana tersebut. Itu harus ada dari perbandingannya. Jadi kalau saya sendiri karena mengalami dan memang membuat konten seperti itu adalah sangat berbeda sekali. Itu yang pertama saya ambil. Ketika bangun pagi, minum kopi dan apalah, akhirnya kita mandi, datang ke suatu aktivitas rapat, dibandingkan dengan bangun pagi, kopi, setelah itu bergerak sebentar aja 5 menit, 10 atau 15 menit menghadiri suatu acara yang kita ada di dalamnya, itu akan sangat terasa beda sekali. Jadi ada satu rasa bugar, ada pelemasan otot, masuk ya, percaya diri itu kan lebih mantap. Berbicara percaya diri sini bukan salah takut dan tidak takut, malu dan tidak malu, bukan. Jadi ada suatu perasaan saja. Dan juga selanjutnya ketika berolahraga tersebut harus ada satu goal yang kita harus cari atau kita kejar, targetkan itulah. Kalau saya sendiri dengan melakukan gerakan mungkin bisa yang agak ringan, mencoba bangun sesuai dengan video-video yang sering saya bagi pada channel YouTube saya, dengan bergerak sekian saja. Artinya dokter saya baik itu di lengan, di tangan, di dada, dan termasuk juga untuk kepala paha, itu akan lebih lemas atau elastisitas di antara berjalan, melakukan kegiatan menulis ataupun bicara, ada suatu keyakinan diri, ada motivasi diri yang terus tumbuh. Nah, kalau hal itu saya lihat sudah positif, makanya saya sangat berusaha sekali ke momen-momen apa yang saya sampaikan tadi. Pas ada acara rapat, kita sisihkan waktu akan rapat saja, yang bergerak 25 menit, itu yang paling saya pakai perbandingan. Nah selanjutnya niatkan untuk menimbulkan pikiran, karena kita harus berpikir dulu baru melakukan satu gerakan. Pasti kita harus setting, besok ada acara rapat, saya harus pagi bangun bergerak dulu, setelah itu baru menghadiri satu acara. Nah, itu yang kita harus tanamkan. Setelah memang momen ataupun waktunya pagi itu bangun jam 6 atau jam setengah 7 juga, kita harus laksanakan dari pikiran tersebut. Nah, melawan rasa malas, tidak ada keinginan, termasuk juga tidak ada mood atau kondisi badan kurang bagus sebagai memang saya paham untuk melawan satu perasaan tersebut. Sekarang kan tinggal kita harus ambil di antara dua, balik ke poin dari awal. Seandainya kita tidak berolahraga, perasaannya gimana? Kalau seandainya kita berolahraga, perasaannya itu aja sebenarnya membuat motivasi diri saya sangat simpel sekali. Dan mungkin kali ini saya sampaikan 2 poin saja. Dan mindset, cara kita berbicara berolahraga di usia lanjut pasti harus dibedakan dengan ketika kita masih muda,
Usaha sekarang sudah berumur 60 tahun, ya, 60 tahun cukuplah melewati masa sudah 50 tahun setengah abad. Berolahraga pada usia-usia lanjut tersebut konsepnya untuk mengelastisitaskan atau memasuk otot dan memanaskan suhu tubuh. Ketika suhu tubuh kita sudah, kalau tidak ada rasa hangat, jadi secara otomatis peredaran darah akan lebih lancar dan juga jantung memberikan pompaan kepada organ-organ tubuh kita akan lebih gampang. Artinya tidak ada satu sumber, dan itulah secara teori menurut pemahaman saya. Target mindset yang harus kita balikkan di saat muda ataupun secara proses alami, tentunya body termasuk juga kondisi tubuh, tenaga ataupun power kalau kita berbicara usia muda pun usia bujang itulah akan sangat beda sekali secara proses tahun per tahun. Pengalaman penurunan daripada kenoran otot akan menurun, termasuk juga perubahan body yang awalnya mungkin di masa muda pun sudah besar sekali, yang akhirnya dengan seiring perjalanan waktu tentu akan mengalami satu perubahan. Nah, hal itu yang pertama kita pahami dalam mindset cara berpikir, namun tidak menjadi suatu hambatan atau tidak menjadi suatu kendala. Kalau kita berbicara body, berbicara usia dengan seiring perjalanan waktu tersebut, maka dari itu tentu keinginan dari penyampaian aspirasi pertama itu harus dipertahankan. Saya harus berolahraga, dengan cara berolahraga datang ke satu teman itu akan lebih percaya diri, akan lebih mantap. Itulah kita pertahankan terus. Nah, kalau banyak juga saya diskusi sama teman-teman olahraga di usia lanjut, seperti contohnya maaf saja perut sudah besar ataupun ingin membentuk namanya lengan yang berotot atau apa, terkadang ada satu motivasi, baik itu sekarang dulu dengan teknologi canggih, nonton di YouTube, berdiskusi sama teman, ataupun pernah datang ke tempat-tempat kebugaran seperti gym, melihat orang berotot besar dan kekar dan sebagainya. Itu merupakan juga suatu motivasi. Akhirnya timbullah niatan kita berolahraga. Setelah kita coba datang ke gym, tapi dengan jaga waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan tidak ada perubahan, walaupun sudah dibantu dengan minum ataupun makan suplemen yang dianjurkan oleh instrukturnya, sehingga cerita tidak jadi perubahan. Banyak teman-teman akhirnya putus asa. Bahasanya adalah mengurungkan olahraganya, bila perlu selesai batal. Nah, hal seperti ini sekali lagi menurut saya adalah cara berpikir seperti itu di dalam bergerak di usia lanjut adalah salah. Kita harus pastikan bahwa pertama saya sudah usia lanjut, saya contoh lagi, saya akui saya umur, saya nggak malu-malu menyebut umur ketika orang bertanya ataupun tidak bertanya. Kalau memang hal tersebut penting saya sampaikan, saya sudah 60 tahun. Dengan demikian pada akhirnya ketika berbicara usia lanjut olahraga, tidaklah mesti harus dijadikan poin pertama untuk pembentukan body, tidak menjadi satu target pertama. Menjadi target pertama apa yang saya sampaikan di depan tadi. Dengan mempertahankan konsep itu 2 bulan tadi, saya pikir niatan keinginan berolahraga paling tidak kita masih
dalam benak itu masih berusaha lah, walaupun saya datang ke gym, walaupun saya olahraga di rumah, tidak terbentuk tangan ataupun dada dan organ yang lainnya seperti anak-anak muda yang badannya besar, dan sebagainya. Tetapi saya dengan umur, pasti konsepnya di sana, dengan umur katakanlah 55 tahun, saya masih mampu bergerak, masih habis melakukan satu gerakan ini, perasaan menjadi bugar, menjadi segar dan sebagainya. Itu yang menjadikan motivasi, bukan harus tadinya otot kecil datang ke gym, tidak menjadi besar sesuai dengan keinginan kita harus pada kan, bukan seperti itu. Itu yang paling benar-benar kita harus targetkan, kita harus goalkan dulu untuk pola cara berpikir melawan perasaan tersebut. Yang selanjutnya lagi adalah melawan niat. Tidak ada niatan, tidak ada keinginan. Memang itu juga faktor yang cukup menghalangi kalau berbicara memotivasi diri berolahraga di usia lanjut. Kalau saya sendiri untuk melawan pikiran seperti itu, ya memang perlu satu proses, perlu suatu beberapa kali untuk memutarbalikkan pikiran. Pengalaman saya sendiri sampai hari ini tanggal 10 November 22, betul saya buat konten ini adalah malam sekitar jam berapa sekarang di Bali, jam 8. Hal berolahraga di usia lanjut memang saya sudah cita-citakan dari usia muda. Saya masih ingat tahun 83 kita sudah mulai bekerja, ada suatu usaha hotel yang namanya di Bali, masih ada hotel. Nah, kurang lebih 5 tahun ya. Nah, akhirnya saya berpikir, karena di saat umur sekian itu, di tahun 83 tersebut, masih dari body, tenaga, dari perasaan masih energetik itulah. Gimana caranya untuk berolahraga ketika kita sudah usia lanjut, yang penting dapat bergerak, mengelastisasikan otot-otot, memanaskan suhu badan atau suhu tubuh sesuai dengan konten yang sering saya buat pada channel YouTube yang sangat sederhana tersebut. Sehingga saya berusaha keras untuk mengeksperimenkan atau mencoba beberapa gerakan senam yang akhirnya saya pikir itu suatu kebanggaan. Ada senam-senam yang saya dapatkan hanya bergerak di tempat, tidak memerlukan area yang terlalu luas dan juga waktu terlalu panjang. Maka pada narasi video-video sebelumnya ada metode berolahraga tersebut adalah ada waktunya, adalah pagi, siang, sore ataupun malam. Malam seperti sekarang ini, di Bali jam 8. Bentar saja saya habis memberi atau membuat konten ini, saya bisa berolahraga dengan menggunakan tempat duduk. Terus saya juga berada di halaman rumah. Yang tadi sore sampai 2 jam, 3 jam itu suasananya hujan deras, sehingga kita punya halaman kecil masih juga rumput-rumput dan basah. Saya bisa berolahraga sebentar di jam malam sekedar untuk memanaskan suhu. Sering saya sampaikan pada channel YouTube saya, kebetulan di samping ini ada tempat beton, tempat duduk yang masuk meja ini. Itu saya gunakan sekedar saat pertama dengan aturan seperti itu. Ini metode waktu jadwalnya, apakah pagi, siang, sore, malam. Walaupun pagi nggak dapat, siang nggak dapat, sore nggak dapat, ya malam bisa habis ya mungkin 3 menit, 5 menit, 10 menit lah, nah, sambil duduk, sambil ngopi, sambil rokok. Nah, dengan demikian di perbandingan usia muda dan usia lanjut, kalau usia muda
kita bisa menggunakan waktu mungkin 1 jam, 2 jam, datang ke gym, sepak bola, sebagainya. Nah di usia lanjut akhirnya saya berpikir apa yang saya sampaikan tadi, saya dapat bergerak di lingkungan rumah dengan menggunakan tangga rumah, menggunakan tempat duduk baik itu dari bedor ataupun kursi. Nah itulah saya coba eksperimen. Gerakan seperti ini kayaknya bagus untuk memanaskan suhu di dada, di tengah otot, di mana tempat lain. Itu saya pertahankan sehingga akhirnya di usia sekali lagi 60 tahun sekarang saya cukup berbangga dapat bergerak sedikit-sedikit saja. Dan 3 hari yang lalu sekarang tanggal 10, tanggal 7 lah, saya berolahraga dalam kondisi sakit pinggang. Ya karena kebanyakan di saat malamnya dan mempunyai acara cukup padat, menghadiri suatu acara bersama teman-teman 3 kali rapat ataupun meeting, sehingga acara pertama jadwalnya duduk, acara kedua juga duduk, dan ketiga juga duduk. Beberapa itu membuat cukup ini di pinggang, apalagi dah pinggang tua jadi sakit. Nah tanggal 7 saya berusaha, saya gunakan konsep metode olahraga dengan yang saya sampaikan. Ya syukurlah akhirnya di tanggal 8 pagi saya sudah bisa beraktivitas normal sampai sekarang. Itulah teknik ataupun cara pengalaman saya untuk berolahraga di usia lanjut. Sering juga saya sampaikan pada channel YouTube yang sangat sederhana, teman-teman. Tidak mestilah harus, walaupun saya berbagi pengalaman seperti itu, ataupun teman-teman melihat di YouTube orang melakukan, contohnya banyak sekali. Saya buka di YouTube melakukan metode push up, ada yang dengan gaya ini dirapatkan dan dilonggarkan ataupun agak longgar, dan semuanya teman-teman tersebut punya satu teknik atau pengalaman sendiri. Saya pikir teman-teman yang merasa sudah usia lanjut, kalaupun tidak dapat mengikuti ataupun tidak senang dengan gerakan atau tidak menggunakan teman-teman tidak sesuai, teman-teman bisa menciptakan gerakan-gerakan yang lain sesuai dengan prosedur caranya sendiri. Apakah dengan senam, apakah dengan melakukan gerakan yang lain. Saya pikir lebih bagus gerakan untuk senam di usia lanjut itu memang ciptaan kita sendiri. Kenapa demikian? Karena dengan bergerak, contohnya melakukan gerakan sekarang, kopi ini saya harus tangan ke depan, jangan pada posisi tinggi, tangan saya harus ke samping ataupun ke sini atau kemana arah. Ya karena itu memang ciptaan yang keluar dari saat kita berada di lingkungan tersebut dan teman-teman bergerak. Saya pikir itu kan lebih bagus, lebih enjoy, sebab konsepnya bergerak dengan perasaan kita, dan memang perintah dari akal ataupun pikiran kita itu kan jauh lebih nyaman, lebih sakti. Tidak terasa ada tekanan, tidak terasa ada sesuatu hal yang mengejar gitu. Tidak ada rasa tanggung untuk mengeluarkan gerak tersebut. Sehingga maksud saya teman-teman bisa menciptakan gerak-gerak berversi sendiri, baik jongkok bangun dengan metode cara apalah, ataupun menggunakan tangga yang ada di rumah dengan cara bergerak apa. Yang penting setiap gerakan tersebut kita maknai. Dan yang terakhir sekarang teman-teman, sekarang saya lihat di HP sudah videonya, saya memberikan narasi ini 19 menit 38 detik. Nah, semoga bisa menjadi 20 menitan. Nah, yang penting setiap gerakan yang kita lakukan tersebut adalah kita hargai. Setiap teman-teman melakukan gerakan apapun, sekecil apapun itu, apalagi kalau keluar dari perasaan kita hargai. Dengan perolehan bergerak dari gerakan A menjadi gerakan B itu
pasti kita harus respect untuk percaya diri. Nah, sekian dulu teman-teman, semoga ada manfaatnya dan tetaplah bergerak, ataupun yang penting kita bergerak. Dan hari ini videonya saya sudah tayangkan dengan sangat sederhana sekali. Masih saya menggunakan uniform ini dan juga dalam keadaan performan yang kurang bagus juga. Dari tadi sore hujan, karena paginya cukup ada acara pagi dan sore jam 4 dan masih suasananya kurang bagus, tidak mendukung untuk olahraga karena halaman seluruh juga basah karena hujan lebat. Akhirnya sekitar jam 6 sore baru saya dapat melakukan olahraga, itu pun dengan gerakan santai. Yang penting paket-paket yang kita lakukan gerakan tersebut ada manfaat, seperti menggunakan senam dari posisi tinggi hanya posisi rendah, dan menggunakan pakem jangkar pada narasi-narasi itu sering saya sampaikan juga, sehingga manfaat dari senam tersebut bisa rasakan dari gerakan atas ke bawah dan dari bawah ke atas, apalagi dengan bergerak secara perlahan-lahan. Teman-teman semoga terinspirasi untuk menciptakan gerak-gerakan sesuai dengan porsi versinya kita. Sekali lagi itu kan jauh lebih nyaman, tidak terbebankan. Lakukan gerakan senam seperti saya sering juga senang memperhatikan orang-orang Cina yang bergeraknya santai, betul-betul dengan perasaan gerakan otot kakinya dengan landai pelan dan sebagainya. Ya teman-teman, saya pikir itu mampu. Yang penting ada niat dan ada keinginan yang harus diterobos, dilawan, supaya rasa malas, rasa kurang enak atau tidak mood itu bisa dipaksakan. Sebagai akhir, kita ambil narasi yang pertama. Kalau kita tidak bergerak, datang ke sudut tempat, lalu seandainya kita melakukan senam sebentar dan datang ke tempat, manakah yang lebih baik? Saya harapkan teman-teman bisa berusaha dengan kita bergerak sebentar saja, walaupun waktu 5 menit 10 menit itu akan lebih baik. Dan dengan demikian akhirnya teman akan terus termotivasi untuk sebelum datang ke suatu acara kita berusaha dengan melakukan gerakan dengan waktu yang singkat. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa di video selanjutnya pada channel yang sangat sederhana. Dan sekali lagi minta maaf hari ini kurang bagus. Salam rahayu, salam sehat pada semua keluarga. Terima kasih.